Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Farheni dari Teknik Elektro semester 4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi mengenai teknik modulasi. Buka PPT-nya. Nah, teknik modulasi. Nah, outline atau bahasan pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu mengenai prinsip dasar modulasi atau kemudian modulasi gelombang kontinu yang mencakup modulasi analog serta modulasi digital serta modulasi pulsa dan perlunya modulasi dalam kehidupan. Nah, untuk prinsip dasar modulasi. Jadi, modulasi merupakan konsep fundamental dalam sistem telekomunikasi yang memungkinkan transmisi informasi melalui medium fisik. Nah, prinsip dasar modulasi melibatkan proses penumpangan informasi atau pesan ke dalam gelombang pembawa atau carrier wave sehingga pesan tersebut dapat dikirimkan melalui saluran transmisi dan diterima oleh penerima atau receiver. Nah, modulasi sendiri adalah proses penumpangan informasi pada suatu gelombang pembawa. Nah, penumpangan ini dilakukan dengan cara mengubah-ubah parameter dari gelombang pembawa secara proporsional atau sesuai dengan sinyal informasi. Nah, parameter yang dimodulasi ini bisa berupa amplitudo, frekuensi, atau fase dari gelombang pembawa tergantung pada jenis modulasi yang digunakan seperti amplitude modulation, frequency modulation, atau phase modulation. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, parameter yang dapat diubah itu bisa merupakan amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, untuk modulasi amplitudo, dia mengubah-ubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Nah, untuk modulasi frekuensi, mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi, dan untuk fase modulasi, atau modulasi fase itu mengubah-ubah fase gelombang sesuai dengan sinyal informasi. Nah, untuk proses modulasi ini dimulai dengan sebuah pengirim atau transmitter yang menerima pesan yang akan dikirim. Nah, pesan ini kemudian dimasukkan ke dalam modulator. Modulator bertugas untuk mengubah atau menumpangkan informasi tersebut ke dalam gelombang pembawa. Nah, gelombang pembawa ini apa sih? Nah, gelombang pembawa itu merupakan sinyal sinusoidal yang memiliki frekuensi dan amplitudo tertentu yang bertindak sebagai media untuk membawa informasi melalui saluran transmisi. Nah, untuk setelah proses modulasinya selesai, nah sinyal yang telah termodulasi ini akan dikirimkan melalui saluran transmisi. Nah, saluran transmisi bisa berupa kabel, serat optik, atau bahkan ruang bebas dalam bentuk gelombang radio. Nah, pada sisi penerima, sinyal yang telah termodulasi diterima dan dimasukkan ke dalam demodulator. Demodulator berfungsi untuk mengekstrak atau mendeteksi pesan asli dari gelombang pembawa yang telah termodulasi. Nah, demodulasi juga dikenal dengan istilah deteksi atau detection yang menggambarkan proses pemisahan sinyal informasi dari sinyal pembawa. Nah, pada sistem transmisi duplex yang memungkinkan komunikasi dua arah secara simultan, nah gabungan dari modulator dan demodulator biasanya disebut dengan modem. Nah, modem ini berperan penting dalam memastikan bahwa informasi dapat ditransmisikan dan diterima dengan efisien dan akurat, baik dalam kondisi data analog maupun dalam kondisi data digital. Nah, klasifikasi modulasi. Nah, untuk modulasi ini bisa dibagi menjadi passband modulation yang berupa analog modulation dan digital modulation serta baseband modulation yang berupa analog pulse modulation dan digital pulse modulation. Nah, untuk
Passband modulation itu merupakan gelombang kontinu yang melibatkan penggunaan gelombang pembawa yang kontinu untuk mentransmisikan informasi. Nah, dalam kategori ini modulasi dilakukan dengan mengubah parameter gelombang pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase. Nah, passband modulation ini terdiri dari data analog serta analog modulation serta digital modulation. Nah, untuk analog modulation ini termasuk dalam jenis modulasi yaitu FM atau frekuensi modulation, AM atau amplitude modulation, serta PM atau phase modulation. Nah, teknik ini digunakan untuk mengubah-ubah parameter gelombang pembawa berdasarkan sinyal analog. Sementara untuk digital modulation, itu informasi yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Contoh dari teknik modulasi ini meliputi phase shift keying atau PSK, frekuensi shift keying atau FSK, dan amplitude shift keying atau ASK. Nah, untuk pulse modulation atau baseband modulation melibatkan penggunaan pulsa untuk mentransmisikan informasi. Nah, ini berbeda dari baseband modulation karena informasi dikodekan dalam bentuk pulsa diskret. Nah, untuk analog pulse modulation. Nah, teknik modulation ini meliputi pulse amplitude modulation atau PAM, di mana amplitudo pulsa bervariasi sesuai dengan sinyal informasi analog. Kemudian ada digital pulse modulation, yaitu contohnya adalah pulse code modulation atau PCM yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi format digital untuk transmisi. Nah, dalam PCM, sinyal analog disampling dan setiap sampel akan dikodekan menjadi nilai digital. Ini ya, jadi yang sudah dibahas tadi ya, modulasi gelombang kontinu atau biasa disingkat CW modulation adalah modulasi yang menggunakan gelombang kontinu sinusoidal sebagai gelombang pembawa. Nah, CW modulation utamanya digunakan pada transmisi radio, namun juga dapat dipakai pada transmisi via kabel seperti kabel koaksial. Nah, dalam hal ini, misalnya pada transmisi radio, kita harus mentransfer spektrum dari informasi ke dalam pita frekuensi radio untuk ditransmisikan. Nah, tujuan utama dari modulasi gelombang kontinu sendiri adalah untuk membangkitkan gelombang termodulasi yang sesuai dengan karakteristik suatu kanal transmisi. Nah, untuk review parameter dasar di sini, sinyal sinusoidal merupakan dasar dari banyak bentuk gelombang ya dalam komunikasi dan pemrosesan sinyal. Nah, persamaan dari sinyal sinusoidal dapat dilihat di bawah ini. Nah, di mana A merupakan amplitude sinyal. Nah, ini merupakan WT merupakan frekuensi sudut. Nah, untuk F merupakan frekuensi dan ini merupakan fase awal. Nah, ini merupakan slide berikutnya ini merupakan contoh sinusoidal menggunakan persamaan umum sinusoidal. Nah, ini untuk yang amplitudo. Ini untuk frekuensi dan yang ini untuk fase. Selanjutnya adalah macam-macam modulasi gelombang kontinu atau CW modulation ini bisa berupa analog modulation dibagi menjadi analog modulation serta digital modulation. Dan analog modulation serta digital modulation ini nantinya juga akan terbagi menjadi beberapa. Di AM, PM, PM, ASK, FSK, PSK, serta QAM. Nah, untuk modulasi analog ini di mana sinyal carrier kontinu dimodulasi oleh sinyal informasi analog.
Untuk beberapa jenis modulasi analog yang umum digunakan adalah ada amplitude modulation. Nah, pada modulasi ini amplitudo dari sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, untuk angel modulation. Nah, angel modulation ini atau modulasi sudut yang merupakan kategori yang mencakup modulasi frekuensi serta modulasi fase. Di mana dalam modulasi frekuensi, frekuensi sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi, dan FM ini dikenal dengan ketahanannya terhadap gangguan dan noise. Nah, untuk fase modulasi ini, fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, PM sering digunakan dalam kondisi digital dan teknologi seperti Wi-Fi. Nah, untuk modulasi digital, di mana sinyal carrier continue dimodulasi oleh sinyal informasi atau diskrit. Sinyal informasi diskrit atau digital. Nah, terbagi menjadi yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. Nah, dalam ASK, amplitudo sinyal pembawa diubah sesuai dengan bit data yang dikirimkan. Nah, teknik ini rentan terhadap noise dan gangguan. Yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK. Nah, pada FSK, frekuensi sinyal pembawa diubah berdasarkan bit data. Nah, FSK sering digunakan dalam komunikasi radio dua arah dan modem. Nah, yang ketiga ada passive keying atau PSK. Nah, di dalam PSK, fase sinyal pembawa diubah sesuai dengan bit data. Nah, PSK banyak digunakan dalam komunikasi satelit. Kemudian ada Quadrant Amplitude Modulation atau QAM. Nah, QAM menggabungkan modulasi amplitudo dan fase untuk meningkatkan efisiensi spektral. Nah, teknik ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti modem kabel, televisi digital, dan komunikasi nirkabel. Nah, untuk modulasi amplitudo atau AM, jadi sinyal carrier aslinya ini mempunyai nilai puncak atau amplitudo yang konstan dan frekuensi yang lebih tinggi daripada sinyal bermodulasi. Nah, pada AM amplitudo sinyal carrier ini diubah-ubah sesuai dengan nilai sesaat dari sinyal pemodulasi atau message, sehingga bentuk gelombang luar atau selubung atau envelope dari sinyal termodulasi mengikuti bentuk sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Nah, bentuk umum dari persamaan sinyal termodulasi AM adalah yang berikut ini, si T sama dengan AC cos WC T. Nah, di mana CT merupakan sinyal termodulasi, AC merupakan amplitudo sinyal carrier, di mana CT adalah amplitudo konstan. Nah, AC dan WC merupakan frekuensi sudut dari sinyal carrier. Mohon maaf, jadi bentuk umum, jadi yang merupakan bentuk umum persamaan sinyal termodulasi AM ini yang sekarang ya, yang ini. Nah, SC adalah sinyal termodulasi, AC adalah amplitudo sinyal carrier, dan KA adalah konstanta sensitivitas modulasi, MT adalah sinyal informasi, dan WC adalah frekuensi sudut atau disebut dengan frekuensi regular atau frekuensi radian. Nah, hubungan frekuensi sudut WC dengan frekuensi linear WC adalah WC sama dengan 2 pi Fc. Nah, untuk bandwidth dari sinyal termodulasi AM seperti di bawah yang tertera di layar ya, di mana Vc adalah frekuensi carrier dan Pm adalah frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Berikut ini merupakan ilustrasi sinyal termodulasi AM beserta spektrumnya, di mana sinyal informasinya adalah berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi tunggal FM serta sinyal non-periodik dengan bandwidth W. Jadi ini merupakan ilustrasi sinyal termodulasi AM. Dilihat di layar. Nah, kemudian ada macam-macam AM. Yang pertama ada double sideband full carrier atau DSPFC modulation. Nah,
Dalam modulasi DSB-FC, sinyal pembawa yang termodulasi memiliki dua sideband atau sisi frekuensi atas bawah. Nah, serta mempertahankan sinyal pembawa asli. Nah, spektrum frekuensi dari modulasi ini terdiri dari sideband atas dan sideband bawah, yang masing-masing memiliki lebar pita atau bandwidth sebesar W. Nah, total bandwidth yang dibutuhkan ini adalah 2W. Kemudian ada double sideband surprise carrier atau DSBSC. Modulasi DSBSC ini menghilangkan sinyal pembawa dari sinyal termodulasi, hanya meninggalkan sideband atas dan bawah, dan dengan demikian bandwidth yang dibutuhkan tetap 2W. Namun daya yang dibutuhkan untuk transmisi lebih efisien dibandingkan dengan DSBFC karena tidak ada daya yang terbuang untuk mengirimkan sinyal pembawa. Kemudian ada single sideband atau SSB modulation. Nah, modulasi SSB hanya mengirimkan salah satu sideband, baik upper sideband ataupun lower sideband. Nah, serta menghilangkan sideband lainnya dan sinyal pembawa. Hal ini membuat SSB sangat efisien dalam penggunaan bandwidth karena hanya membutuhkan bandwidth sebesar W, separuh dari bandwidth yang diperlukan oleh DSB-FC dan DSB-SC. Kemudian ada vestigial sideband atau VSB modulation. Nah, modulasi VSB adalah kompromi atau kombinasi antara DSB dan SSB. Nah, VSB mengirimkan satu sideband secara penuh dan sebagian dari sideband lainnya. Nah, teknik ini memberikan keseimbangan antara frekuensi bandwidth dan kompleksitas implementasi. Nah, pada modulasi frekuensi, informasi dipresentasikan oleh nilai frekuensi karir termodulasi. Nah, setelah sinyalnya termodulasi, maka menjadi persamaan di atas ya, di mana S adalah sinyal termodulasi, adalah fase frekuensi berarti sesuai kandungan sinyal informasi. Nah, AC ini merupakan amplitudo konstan dan W adalah frekuensi sweep. Ini ringkasan dari modulasi analog. Kemudian ada modulasi ASK, binary amplitude shifting atau BASK. Nah, jika pada ASK, salah satu kondisi bit 0 atau bit 1 dipresentasikan dengan amplitudo 0 tanpa transmisi sinyal seperti pada gambar di atas, maka disebut juga on-off shift keying atau OOSK. Nah, contoh aplikasi dari OOSK adalah sistem komunikasi optik, di mana kehadiran atau ketiadaan cahaya digunakan untuk merepresentasikan bit data. Nah, untuk 4 ASK atau nah, yang pertama ada two level NRZ input. Nah, data digital awal yang terdiri dari dua level yang 0 dan 1 diubah menjadi bentuk yang dapat diproses lebih lanjut. Nah, setiap bit dipresentasikan sebagai sinyal dengan dua level, yaitu 0 dan 1. Kemudian ada two level NRZ input. Nah, konverter ini mengubah sinyal dua level menjadi sinyal dengan 4 level yang berbeda. Nah, misalnya bit-bit 00, 01, 10, dan 11 dipresentasikan dengan amplitudo yang berbeda, seperti min 300 MV, min 100 MV, 100 MV, dan 300 MV. Nah, ketiga ada four level output. Nah, output dari konverter adalah sinyal dengan 4 level amplitudo yang berbeda yang merepresentasikan kombinasi dua bit data. Nah, yang keempat ada modulasi sinyal. Sinyal termodulasi menunjukkan bagaimana amplitudo dari gelombang pembawa diubah-ubah sesuai dengan level amplitudo yang dihasilkan oleh konverter. Kemudian ada modulasi PSK, ini binary passive keying atau BPSK. Nah, dalam BPSK terdapat dua fase yang berbeda, yaitu fase untuk bit 1 dan fase lainnya untuk bit 0.
Biasanya perbedaan fase antara kedua bit ini adalah 180 derajat dan, biner awal diubah menjadi sinyal termodulasi di mana fase dari gelombang pembawa bergeser sesuai dengan bit data. Nah, menciptakan pola sinyal yang jelas dan terpisah untuk bit 0 dan bit 1. Nah, sekarang ada QPSK ya, atau biasa disebut Quadrat Passive Keying atau QPSK. Nah, setiap simbol dapat mempresentasikan dua bit data. 4 fase yang berbeda biasanya dipisahkan oleh 90 derajat, sehingga kita memiliki fase pada 0 derajat, 180 derajat, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 2, dan 270 derajat. Nah, pada QPSK, data digital dibagi menjadi pasangan bit, dan setiap pasangan bit diubah menjadi satu simbol. Kayak misalnya pasangan bit 00, 01, 10, dan 11 masing-masing direpresentasikan oleh fase 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat dari gelombang pembawa. Nah, sekarang untuk 8 PSK dan 16 PSK. Nah, sinyal termodulasi 8 PSK menunjukkan perubahan fase sesuai dengan 3 bit data yang dikirim. Nah, misalnya perubahan dari fase 0 derajat ke 45 derajat. Nah, untuk bit 000 dari 45 derajat ke 90. Nah, maksudnya untuk perubahan fase dari 0 ke 45 derajat untuk bit 000. Nah, dari 45 derajat ke 90 derajat untuk bit 001 dan seterusnya. Nah, sementara untuk sinyal termodulasi 6 PSK menunjukkan perubahan fase sesuai dengan 4 bit data yang dikirim, misalnya perubahan fase dari 0 derajat ke mohon maaf, misal dilanjut ya, untuk misalnya perubahan fase dari 0 derajat ke 22,5 derajat untuk bit 0000 dan dari 22,5 derajat ke 45 derajat untuk bit 0001 dan seterusnya. Selanjutnya ada QAM atau Quadrat Amplitude Modulation. Nah, Quadrat Amplitude Modulation merupakan teknik modulasi gabungan dari prinsip ASK dan PSK. Nah, dalam QAM ini dua sinyal pembawa dengan frekuensi yang sama, tetapi berbeda fase atau 90 derajat dimodulasi dan kemudian digabungkan. Pertama ada 4 QAM dan 16 QAM. Nah, 4 QAM ini mirip dengan QPSK. Nah, keduanya menggunakan 4 titik dalam diagram konstelasi untuk merepresentasikan data digital, dan setiap titik mewakili 2 bit data. Sementara diagram konstelasi untuk 16 QAM memiliki 16 titik yang tersebar dalam grid persegi. Nah, di mana masing-masing titik mewakili kombinasi tertentu dari amplitudo dan fase. Setiap simbol dalam 4 QAM atau QPSK diwakili oleh kombinasi tertentu dari amplitudo komponen I dan Q. Nah, ini. Selanjutnya ada 32 QAM dan 64 QAM. Nah, dalam konstelasi untuk 32 QAM memiliki 32 titik yang tersebar dalam pola tertentu karena titik bisa disusun dalam bentuk grid persegi yang sempurna seperti QAM. Biasanya titik-titik konstelasi 32 QAM diatur dalam bentuk yang lebih kompleks dibandingkan dengan titik-titik yang diatur dalam 16 QAM. Nah, sementara diagram konstelasi untuk 64 QAM memiliki 64 titik yang tersebar dalam grid 8x8. Nah, di mana setiap titik mewakili kombinasi unik dari nilai I dan Q. Setiap titik merepresentasikan 6 bit data. Untuk ringkasan. Nah, bandwidth and frequency untuk CV modulation. Nah, dalam domain frekuensi, modulasi pada prinsipnya adalah memindahkan spektrum sinyal informasi dari frekuensi rendah atau baseband ke sekitar frekuensi carrier atau passband, dan mengakibatkan bandwidth menjadi 2 kali lipat dibandingkan pada sistem baseband, sehingga simbol
rate pada transmisi passband, misalnya sistem radio, menjadi lebih kecil atau sama dengan bandwidth transmisi. Bersamanya dapat dilihat di bawah ya, di mana R adalah simbol rate dan BT adalah bandwidth transmisi. Nah, durasi pulsa vs bandwidth. Nah, untuk pada transmisi baseband, gambar menunjukkan bahwa durasi pulsa T berbanding terbalik dengan lebar pita atau bandwidth. Nah, semakin pendek durasi pulsa T, maka semakin lebar spektrum frekuensi yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal tersebut. Untuk pada transmisi passband. Nah, gambar menunjukkan hubungan antara durasi pulsa dan bandwidth dalam konteks modulasi frekuensi radio. Nah, di sini durasi pulsa T mempengaruhi bandwidth sinyal dimodulasi. Nah, sinyal burst radio frekuensi dengan durasi T menghasilkan spektrum frekuensi dengan lebar pita backwave. Nah, ini modulasi pulsa bisa dibagi menjadi analog pulse modulation dan digital pulse modulation. Nah, untuk analog pulse modulation ada PAM. Nah, untuk PAM atau Pulse Amplitude Modulation adalah teknik modulasi di mana amplitude setiap pulsa disesuaikan dengan sinyal informasi. Nah, dalam PAM, sinyal informasi diubah menjadi serangkaian pulsa yang amplitudenya bervariasi sesuai dengan nilai sinyal informasi pada saat tertentu. Nah, kedua ada PPM. Nah, Pulse Position Modulation adalah teknik di mana posisi temporal dari setiap pulsa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, dalam PPM, sinyal informasi dikodekan sebagai perubahan posisi pulsa dalam internal waktu tetap. Kemudian ada PWM. Nah, Pulse Width Modulation adalah teknik di mana lebar atau durasi setiap pulsa disesuaikan dengan sinyal informasi. Nah, dalam PWM, sinyal informasi dikodekan sebagai perubahan lebar pulsa dalam interval waktu tetap. Kedua ada PFM. Nah, untuk Pulse Frequency Modulation adalah teknik di mana frekuensi pulsa diubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, dalam PFM, sinyal informasi dikodekan sebagai perubahan frekuensi pulsa. Nah, ini mengapa sih modulasi ini diperlukan? Nah, yang pertama, modulasi ini dapat memperoleh pemancaran yang efisien dan rasionalisasi panjang antena. Nah, radiasi elektromagnetik yang efisien membutuhkan antena yang dimensinya mempunyai orde yang sama dan panjang gelombang dari sinyal yang dipancarkan atau diterima. Nah, fungsinya juga untuk keperluan multiplexing. Nah, modulasi dapat digunakan untuk menggeser beberapa sinyal pita dasar atau baseband yang berbeda ke beberapa lokasi spektrum, sehingga sebuah kanal transmisi dapat digunakan untuk menyalurkan beberapa sinyal pita dasar. Yang ketiga, bisa mengurangi derau dan interferensi. Nah, modulasi biasanya membutuhkan lebar bidang frekuensi yang jauh lebih lebar daripada lebar pita dasar atau sinyal pemodulasinya. Jadi ada pertukaran antara lebar pita frekuensi dan penurunan efek derau. Keempat, bisa mengatasi masalah hardware. Nah, kinerja dan kemudahan pembuatan hardware tergantung pada frekuensi sinyal dan lebar pita frekuensi sinyal yang akan diproses. Nah, modulasi ini dapat menggeser frekuensi sinyal agar persyaratan perancangan dapat dipenuhi dengan mudah dan bisa memenuhi alokasi frekuensi. Nah, regulasi radio dari ITU mengatur penggunaan frekuensi untuk pelayanan tertentu. Nah, alokasi spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik mencakup rentang panjang gelombang dan frekuensi yang digunakan untuk berbagai aplikasi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Nah, spektrum ini dibagi menjadi beberapa kategori masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan tertentu. Nah, di sini contohnya untuk kategori frekuensi dan aplikasinya. Yang paling bawah ada frekuensi sangat rendah atau very low frequency. Ini panjang gelombang 10 sampai 100 km. Nah, ini biasanya digunakan untuk navigasi dan komunikasi bawah air. Kemudian ada frekuensi rendah atau low frekuensi. Panjang gelombangnya bisa mencapai 1 sampai 10 km. Nah, biasanya digunakan untuk navigasi maritim dan komunikasi jarak jauh.
Kemudian ada frekuensi menengah atau medium frekuensi dengan panjang gelombang 100 meter sampai 1 kilometer. Nah, biasanya digunakan untuk siaran radio AM dan beberapa aplikasi komunikasi jarak jauh. Kemudian ada frekuensi tinggi atau high frekuensi, di mana panjang gelombangnya mencapai 10 meter sampai 100 meter. Biasanya digunakan untuk siaran radio jarak jauh dan komunikasi radio amatir. Kemudian frekuensi sangat tinggi atau very high frekuensi yang mencapai panjang gelombangnya 1 meter sampai 10 meter. Biasanya digunakan untuk siaran televisi dan radio FM serta komunikasi penerbangan. Kemudian ada frekuensi ultra tinggi yang dengan jarak panjang gelombang mencapai 10 cm sampai 1 meter. Nah, ini biasanya digunakan untuk siaran televisi, komunikasi ponsel, dan radar. Kemudian ada frekuensi super tinggi yang panjang gelombangnya 1 cm sampai 10 cm. Nah, biasanya digunakan untuk komunikasi satelit, radar, dan jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya ada frekuensi sangat tinggi ekstrim. Nah, ini panjang gelombangnya bisa sekitar 1 mm sampai 1 cm dan biasanya digunakan untuk penelitian ilmiah dan aplikasi militer. Nah, untuk frekuensi yang lebih tinggi lagi di sini ada inframerah ya. Biasa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti remote control, pencitraan thermal, dan komunikasi data jarak pendek. Nah, kemudian ada visible light atau cahaya tampak. Nah, ini biasa digunakan untuk pencahayaan umum, penglihatan manusia, dan berbagai teknologi optik seperti laser dan serat optik. Nah, kemudian ada ultraviolet atau UV. Nah, digunakan untuk sterilisasi, penyamakan, dan berbagai aplikasi ilmiah. Kemudian ada yang terakhir sinar X dan sinar gamma. Nah, di sini biasa digunakan dalam medis untuk pencitraan dan terapi radiasi serta dalam penelitian ilmiah. Nah, demikian presentasi atau penjelasan singkat yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.